teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Sinta dan Ken Family di Jepang. Hari ini saya mau menyiram obat ya buat tanaman jeruk saya. Nah, ini yang mengerjakan itu suami saya ya. Dan ini tuh pagi-pagi kalau tepatnya waktunya ya. Dan ini di sini tuh lagi masih musim panas ya. Dan panasnya itu bener-bener panas ya, dan kebenaran ini lagi musim liburan ya, yaitu kalau di sini bilangnya liburan obong ya. Jadi kita itu kayak di Indonesia kan kayak di liburan 17 Agustusan ya, sama di sini juga lagi liburan juga, tapi mereka itu bilangnya obong ya, Sumi ya, liburan obong. Nah, kita itu lagi liburan, suami saya juga, anak-anak saya juga lagi liburan sekolah, dan suami juga lagi liburan kerja ya, libur kerja selama 1 minggu. Jadi kita itu setiap hari itu menerapkan selama liburan itu setiap hari untuk ke kebun jeruk ya, untuk supaya lebih diinin lagi, karena hari-hari biasanya kita itu jarang ke kebunnya selain hari libur saja. Nah, kebenaran ini liburnya libur panjang 1 minggu suami saya, jadi kita tiap hari ke kebun jeruk. Nah, jadi maksudnya kita itu mulai biasanya kita kan kalau itu kan seharusnya kan bersih-bersih karena panas. Jadi kadang-kadang saya itu yang seharusnya datang ya ke sini ya, karena panas. Jadi suami saya itu nggak ngizinin ya saya kerja, dan saya juga kadang-kadang suka capek ya. Jadi saya itu kadang-kadang hari libur saja ya, mereka sama kita semuanya maksudnya ya bareng ke kebun. Nah, kebetulan hari ini untuk hari penyiraman obat ya, supaya pohonnya itu kalau misalkan di sini tuh sebelum, karena ini udah kan lagi masa pertumbuhan dia, karena tahun ini nanti bulan 12 mereka itu akan dipetik ya. Setelah dipetik akan dipasarkan, dijual ya maksudnya ya. Nah, mudah-mudahan pohonnya ini jadinya bagus semua, dan karena di sini itu karena ini untuk diperjualbelikan. Mungkin saya juga kurang tahu ya kalau di Indonesia ya, mungkin di Indonesia juga sama, kalau barang untuk diperjualbelikan itu kalau di Jepang itu benar-benar ketat sekali ya. Jadi harus benar-benar dikasih obat, teratur supaya dia itu benar-benar bisa dijadiin bisa diperjualbelikan ya maksudnya ya. Nah, jadi kita itu harus benar-benar meneliti, dan kebenaran sebenarnya itu di waktu saya nyiram ini kebetulan selangnya itu bocor ya pada saat itu. Jadi kita itu saya itu sama suami saya itu sampai ada ini ya, kesel juga ya, karena selangnya itu bocor. Tapi ya mau bagaimana ya, akhirnya kita itu dibenerin dulu, jadi baru diulang lagi dikasih obat ya. Ya apa boleh buat ya, karena memang udah kecelakaan, eksiden ya, jadi mau nggak mau kita ulang lagi. Dan di sini itu cuacanya itu panas sekali ya, nggak kayak di Indonesia saya bilang berkali-kali, karena kita itu benar-benar sampai saya itu pakai jaket yang memakai kipas angin ya semuanya. Dan ini suami saya karena lagi minum obat, jadi dia nggak pakai. Biasanya dia selalu pakai ya. Saya juga, anak saya juga yang besar pakai ya biasanya ya, karena supaya kita itu nggak terlalu panas, karena udaranya itu yang benar-benar panas. Nah, dan ini harus benar-benar teliti ya. Dan ini ada selangnya panjang banget. Nah, ini warna obatnya. Jadi obat ini tidak ada campurannya, jadi di dalam drum itu, dan kita buat pakai kasih air dan kemudian warnanya seperti ini. Nah, kuning pekat ya. Nah, jadi suami saya nyiramin dia juga benar-benar biar dia itu nggak ada hama-hama yang pada nongol, nggak ada hama-hama yang pada mengganggu ya. Nah, ini sekarang saya lagi ngerjain pekerjaan bikin ditutup ya lahan, karena lahan ini habis dibersihkan dengan
dengan mesinnya, mesin apa kalau saya di sini dibilangnya Yumbo. Yumbo itu kayak mesin traktor gitu ya. Jadi supaya dia dibentuk tanahnya supaya berbentuk seperti perkebunan ya. Jadi dia itu agak-agak nanjak begitu ke atas ya. Jadi seperti itu. Jadi ini tuh kalau dipakai dibiarkan saja itu bisa tumbuh lebat lagi rumput-rumput liar. Jadi supaya nggak numbuh itu saya tutup dengan ini ya plastik warna hitam. Jadi plastik warna hitam juga harus ditutup dengan kayak penutup gitu ya. Nah jadi kita paku-pakuin, tancep-tancepin dengan kayu, dengan paku ya, supaya dia itu nggak terbang. Jadi ini semuanya selebar ini kita harus tutupin supaya mereka itu nggak kelihatan sama matahari ya. Tentu saja kalau nggak kelihatan matahari mereka itu nggak akan tumbuh rumput-rumput liar. Nah dan insya Allah kami itu akan menanam tahun depan bulan 3 kita akan mulai menanam pohon jeruk yang baru ya. Dan rencana kami ingin menanam pohon jeruk yang branded ya, jeruk yang mahal. Jadi ya mungkin kira-kira saya belum tahu, tapi rencana kami seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar ya. Doain kami semua supaya usaha kami semuanya itu bisa berjalan lancar, amin. Nah dan ini masih dalam tahap-tahap pembelajarannya, kita tutup saja ya. Dan saya itu kan karena saya orang luar ya, saya itu baru, mungkin orang luar itu pertama kali saya ya yang menjalankan perkebunan jeruk ya, karena biasanya itu orang Jepang dan saya itu masih tahap belajar, semuanya belajar. Suami saya juga sebenarnya bekerja itu bukan di bidang perkebunan, jadi kita itu semuanya sama-sama lagi belajar merintis di dunia perkebunan. Nah mudah-mudahan semuanya berhasil ya. Nah sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi sharing buat kalian, bisa buat jadi pelajaran ya. Kalau kita itu harus berjuang ya, meskipun di dalam perjuangan saya ini terkadang hati saya itu terkadang suka runtuh ya, nggak tahu runtuhnya kenapa, karena saya itu terkadang suka putus asa karena saking panasnya perjuangannya, lelahnya, capeknya seperti apa saya yang merasakan. Dan kadang-kadang saya itu suka ngedown hati saya. Karena apa? Karena memang ini tuh sangat sulit ngerjain perkebunan itu ya. Kita harus menjalani suka dukanya dengan panasnya itu yang luar biasa ya. Tidak seperti di Indonesia ya, karena panas di Jepang itu sangat-sangat ekstrim ya. Saya udah ngalamin ya bagaimana panasnya. Jadi saya makanya selalu di dalam video saya selalu mengeluh kepanasan. Memang benar-benar panas di Jepang itu, nggak seperti di Indonesia ya. Saya karena tahu ya, karena saya kan pernah tinggal di dua tempat ya, di Indonesia dan di Jepang ya. Jadi saya bisa merasakan bedanya seperti apa. Makanya kadang-kadang hati saya suka down, kadang saya suka ribut sama suami saya suka dibangkitkan lagi sama suami saya, ayo kita bangun mama, jangan suka putus asa. Nah di situ kadang saya suka, ayo udahlah saya bangkit lagi demi anak-anak saya, demi masa depan anak-anak saya, demi saya juga, supaya nanti besok-besok saya bisa menjadi orang yang terbaik ya, nggak bisa dibanggakan lah buat anak-anak saya ya. Dan mudah-mudahan semuanya itu bisa berhasil ya, amin. Nah sekian dulu video dari saya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan terima kasih yang selalu dukung dan support channel saya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Bye bye.